Assalamualaikum teman-teman, nama saya Eliza Hara dari kelas 5A Prodi Matematika FKIP Universitas Islam Riau. Pada video ini, saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar menggunakan software WinGeom. WinGeom adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Dr. Richard Paris, yaitu seorang pengajar di Phillips Exeter Academy. WinGeom merupakan suatu paket software yang memungkinkan pengguna menggambar geometri dimensi 2 dan dimensi 3. Baiklah, mari kita praktekkan cara penggunaannya. Baiklah, sebelum kita masuk ke software WinGeom-nya, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu kubus. Jadi, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang memiliki ukuran yang sama. Nah, untuk bagian-bagian kubus seperti yang terlihat pada gambar, untuk sisi kongruen terdiri dari 6 buah, kemudian rusuk sama panjang terdiri 12 buah. Untuk titik sudut terdiri 8 buah, diagonal bidang yang sama panjang sebanyak 6 buah, diagonal ruang yang sama panjang sebanyak 4 buah, dan bidang diagonal kongruen sebanyak 6 buah. Nah, untuk sifat-sifat kubus sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat jaring-jaring kubus seperti gambar di samping ya. Nah, untuk rumus-rumus pada kubus yaitu ada volume. Volume itu rumusnya sisi pangkat 3. Jadi sisi kali sisi kali sisi. Kemudian luas permukaannya 6 kali sisi pangkat 2. Kemudian panjang diagonal bidang yaitu sisi akar 2. Dan panjang diagonal ruang sisi akar 3. Serta luas bidang diagonalnya S² akar 2. Nah, untuk contoh, diketahui sebuah kubus memiliki rusuk dengan panjang 4 cm. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Sesuai dengan rumus, luas permukaan yaitu 6 kali sisi pangkat 2. 6 dikali sisinya itu 4, pangkat 2, 4 pangkat 2, 16. Maka 6 kali 16, 96 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 96 cm persegi. Nah, sekarang kita coba pada software WinGeom-nya dan mencoba menggambar kubus tersebut di dalam software WinGeom. Nah, kita sudah masuk pada tampilan WinGeom, klik window, kemudian 3 dimensi, karena kita akan membuat bangun ruang. Nah, ini adalah serangkaian menu yang terdapat pada software WinGeom ini. Klik unit, kemudian polyhedral, kemudian pilih box. Ini box. Nah, kemudian kita buat, karena tadi 4 cm ya sisinya, maka kita ganti ini 4 cm. Lebarnya juga 4 cm, tingginya 4 cm. Seperti ini. Oke. Nah, seperti inilah gambar kubus yang telah kita buat, guys. Kita bisa klik page down untuk mengecilkan, lalu klik page up pada keyboard untuk membesarkan, seperti ini. Lalu tekan pada keyboard tombol right dan tombol left, kemudian tombol up, kemudian tombol down untuk menggerak-gerakkan seperti ini, guys. Lalu kita akan membuat judulnya di sini, guys, di tengah-tengah sini. Klik kanan, lalu di sini ketik kubus, kemudian klik frame supaya tulisannya itu nggak berubah-ubah, guys. Kita bisa klik font untuk memilih jenis hurufnya, guys. Nah, kita pilih-pilih mana sesuai selera saja. Yang ini. Kemudian klik bold supaya lebih cantik. Oke lagi. Nah, jadi deh kubus. Kita bisa geserkan seperti ini, geser-geser. Nah,
Kemudian kita juga bisa membuka ini sisi-sisi dari kubus tersebut. Kita kecilin dulu ya ininya, gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih trans, terus rotasi. Terus karena yang mau kita buka adalah sisi CDHG, maka kita klik di sini, kita ketik CDHG. Kemudian ini 90 dan sejajar dengan CD. Oke. Nah, terbuka kan seperti ini. Kemudian kita buka sisi lainnya, klik transfer lagi, terus rotasi, sama seperti tadi. Nah, kita akan membuka sisi ini, FGBC ini. Nah, FGBC, kemudian ini buat 90, dan sejajar dengan BC ya, supaya terlihat sisi yang terbukanya. Oke. Nah, jadi deh. Nah, seperti ini guys. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita buka sisi-sisi lainnya guys, seperti ini. Sesuaikan saja dengan sisi yang mau kita buka. Transfer, rotasi, kemudian klik ketik ininya, sisinya, lalu dipilih 90 ya, kemudian sejajar dengan sisi yang mana, seperti itu. Nah, terbuka dia guys. Nah, kemudian klik view hidden lines dotted ini. Nah, lihat kan guys seluruhnya, putar-putar, putar-putar, lalu klik view hidden lines, hidden untuk mengembalikan seperti tadi guys. Kemudian kita klik miss, lalu klik AD sebagai sisinya ya, salah satu sisi. Nah, muncullah 4 cm nih guys. Kemudian kita mencari luas permukaannya ya guys. Sorry guys, salah. Ketik 6 kali di sini ketik bintang ya guys. Kemudian buka kurung AD, dipangkatkan 2, tutup kurung enter. Muncul dia guys, 96 cm persegi. Kemudian kita bisa simpan ini ya guys, atau bisa juga langsung dikeluarin. Kita simpan aja. Yes. Kemudian buat nama filenya kubus, save. Selanjutnya kita masuk pada materi balok. Balok yaitu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4 pada masing-masing sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berbeda dengan kubus yang semua sisinya kongruen berbentuk persegi, pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar. Dan juga tidak seluruhnya berbentuk persegi seperti pada kubus. Pada balok kebanyakan persegi panjang. Lalu bagian-bagian balok, sisi yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang terdapat 6 buah, lalu rusuk terdapat 12 buah, kemudian titik sudut sebanyak 8 buah, dan diagonal bidang berjumlah 6 buah, diagonal ruang sebanyak 4 buah, serta bidang diagonal berbentuk persegi panjang sebanyak 6 buah. Nah, untuk sifat-sifat balok sebagai berikut. Kemudian untuk jaring-jaring balok, teman-teman bisa lihat seperti pada gambar di samping ya. Nah, kemudian untuk contoh, diketahui sebuah balok memiliki panjang 10 cm dengan lebar 5 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, karena rumus volume tersebut
panjang kali lebar kali tinggi, maka 10 kali 5 kali 15 yaitu 750. Jadi volume dari balok tersebut yaitu 750 cm kubik. Nah, kita masuk pada software Wingeom, klik Windows 3 dimensi. Kemudian seperti tadi klik Units, Polyhedral, kemudian pilih yang box. Nah, untuk panjangnya kita buat 10 seperti pada soal, lebarnya 5 dan tingginya 15. Oke. Nah, ini adalah gambar dari balok kita. Nah, lihat-lihat, ini adalah permukaan dari balok kita. Klik page down untuk mengecilkan. Lalu pilih edit, linear element. Nah, kita akan mewarnai setiap sisi. Klik color. Nah, pilih warnanya seperti ini, kemudian close. Nah, kita lihat tadi sisi yang telah kita warnai, guys. Nah, ini dia. Edit lagi, linear elements, kemudian pilih sisi lain yang akan kita warnai. Color, ini warna apa ya? Pink. Nah, close. Nah, seperti ini. Kalian bisa suka hati kalian untuk mewarnai setiap sisinya, guys. Pilih-pilih saja sesuka hati kalian. Nah, aku mau yang ini, kemudian aku pilih warna biru ini. Close. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia, guys. Nah, cantik kan? Tuh. Kemudian pilih trans, rotasi, kita buka sisi bagian ini. ABFE, kemudian 90 di sini, dan di sini kita ketik FE. Nah, kan dia itu sejajar dengan FE gitu maksudnya, guys. Terbuka dia, guys, sisinya. Tuh, cantik kan? Seperti ini, guys. Wow, amazing. Hehe. Kemudian klik ini kecilin dulu ya, guys. Klik edit, miss, kemudian kita mau mencari volume baloknya, guys. Nah, BF kan sebagai tingginya, kemudian BC sebagai lebar, dan ini AB sebagai panjangnya. Nah, kemudian untuk volumenya BF kali BC kali AB. Enter. Ini, guys, volume dari baloknya 750 cm kubik. Kemudian kita membuat judulnya. Di sini klik kanan. Kemudian ini, guys, klik kanan. Kemudian balok. Klik frame. Oke. Nah, ini balok, guys, sebagai judulnya. Nah, sebelum kita keluarkan, kita lihat-lihat dulu, guys. Ini adalah balok kita. Cantik. Tuh, kalau kalian mau simpan, kalian tinggal klik save as. Kalau gak mau simpan, tinggal close aja. No. Ini.
Nah, masuk pada materi prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang alas dan tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, yaitu persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Apabila dilihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi menjadi beberapa macam, yakni prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya. Prisma yang alas dan tutupnya berbentuk persegi disebut balok dan kubus, sedangkan yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut tabung. Untuk bagian-bagian prisma, prisma terdiri atas bidang alas dan bidang atas yang sama serta kongruen, sisi tegak, titik sudut, dan tinggi seperti pada gambar di samping. Nah, untuk contoh, terdapat bangun prisma segi 5 dengan luas alasnya adalah 60 cm persegi. Jika tinggi prisma adalah 8 cm, volume prisma segi 5 tersebut adalah... Nah, karena rumus dari volume prisma segi 5 yaitu luas alas kali tinggi, maka 60 dikali 8 yaitu 480, maka volumenya yaitu 480 cm kubik. Nah, sama seperti sebelumnya, klik units, kemudian polyhedral. Ini pilih yang prisma. Ini. Nah, di sini kita ketik 5 karena prisma segi 5, guys. Lalu build. Nah, jadi deh gambarnya. Tuh. Lalu klik lalu rotasi. Dan ini kita akan membuka tutupnya ya, guys. Kita klik ini FGHIJ. Lalu di sini 45 ya. Lalu di sini sejajar dengan rusuk GH. Oke. Nah, ini dia terbuka deh dia tutupnya, guys. Putar-putar, putar-putar. Tuh, cantik kan? Lalu pilih view. Ini hidden lines dot. Nah, terlihat dia, guys. Cantik kan? Seperti ini. Tuh, putar-putar. Tuh. Lalu klik miss untuk membuat mencari rumus-rumus dari prisma sama seperti sebelumnya ya, guys. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu limas. Limas yaitu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di suatu titik puncak. Macam-macam limas yaitu limas segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Limas yang mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut kerucut, sementara yang alasnya berbentuk persegi disebut piramida. Nah, untuk bagian-bagian limas, limas terdiri atas bidang alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi. Jumlah sisi tegak berjumlah sama dengan jumlah sisi alasnya. Kemudian jumlah rusuk yaitu 2 kali dari bentuk alasnya. Tinggi limas sama dengan jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas. Nah, untuk contohnya, alas sebuah limas berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas 12 cm. Nah, kita cari dulu luas segitiga sama sisinya, yaitu luas alasnya 1/4 akar 3 S kuadrat. S-nya kan 10, jadi 1/4 akar 3 kali 10 kuadrat, maka 25 akar 3. Maka volume limas yaitu 1/3 dikali luas alasnya dikali tinggi. 1/3 kali 25 akar 3 dikali 12. Maka volumenya yaitu 100 akar 3. Oke, mari kita coba menggambar limasnya pada software Wingeom. Klik unit, kemudian polyhedral, lalu piramid. Nah, di sini kita
ketik 3 karena kita akan membuat 5 segitiga guys. 3. Lalu di sini kita ganti 10. Lalu di sini 20. Oke. Nah, jadi kan guys. Tuh. Kita edit nih, view, hidden lines, hidden. Nah, karena mau kita warnai guys. Klik edit, linear element, color ini ABC yang akan kita warnai guys. Close. Nah, kita lihat. Loh, mana guys? Tunggu ya guys. Kita putar-putar dulu. Mana dia ABC? Di bawah guys. Ini adalah penampakan atasnya. Mana ya guys? Lama sekali ini muternya. Nah, ini dia guys. Tada! Nah, seperti itulah cara menggunakan software matematika yang bernama Wingeom ini. Semoga mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, berhubung hari hujan, kita sampai sini dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.